pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Reiska Putri Abdiah, selaku mediator pada kasus kali ini. Boleh tahu saya dari pihak penggugat dengan siapa saja? Perkenalkan, nama saya Didi Nurali dan kakak saya Parmela. Dan pihak tergugat? Saya Salma Fatin dan ini suami saya Muhammad Sofi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan MA tentang mediasi. Dalam pasal 4 yaitu semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu upayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang kali ini Bapak Ibu telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Sebelumnya yaitu saya akan menjelaskan tentang mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu atau kesepakatan. Saya selaku mediator akan memfasilitasi mediasi kali ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, dijamin kerahasiaannya dan kepastiannya. Baik, sebelumnya apakah pihak tergugat sudah memahami apa isi gugatan yang telah diajukan oleh penggugat? Belum. Baik, kepada pihak penggugat bisa menjelaskan kepada pihak tergugat apa isi gugatannya? Mohon dijelaskan dari mereka dulu. Jadi gini Bu mediator, dulu pas orang tua kami meninggal itu, beliau itu mewasiatkan sebidang tanah. Nah, sebidang tanah itu diwariskan kepada 3 anak. Saya, kakak saya, dan juga adik saya. Nah, namun adik saya itu entah nggak tahu atau sengaja itu mengambil sebagian tanah dari saya dan kakak saya. Oleh karena itu saya dan kakak saya tidak terima dong, karena itu di dalam akta waris itu akta wasiat sudah dijelaskan seperti itu. Cukup Bu. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari pihak penggugat tadi, saya berikan kesempatan untuk pihak tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Tanah yang mana yang saya ambil, Mas? Itu kan udah pas tanah milik saya semua. Kalian itu coba kalian lihat lagi di suatu wasiat itu sudah jelas, ya. Bisa baca kan? Harus tenang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, karena kan kita di awal tadi sudah kesepakatan untuk mendengarkan kedua belah pihak kan, ya betul? Mungkin dari pihak penggugat bisa menyerahkan dokumen-dokumen pendukung untuk itu tadi. Ada Bu? Ada. Ada bukti surat wasiat dan juga akta tanah. Ini saya bawa dulu. Ini akta tanah resmi dari notaris. Dan ini juga ada surat wasiat. Dan juga saya ada denah Bu. Ini ada denah tanah. Jelas di sini sudah digambarkan bahwasanya luas tanah itu luasnya panjang 1000 meter dan juga lebarnya 500 meter. Ini sudah jelas bahwa bagian saya itu 500 kali 250, bagian kakak saya juga sama. Nah, untuk bagian Salma atau adik saya itu juga sama. Namun ini yang membedakan. Dia itu membangun rumah, namun ukurannya ini loh 2,7 atau 270 meter kali 520. Artinya Salma ini mengambil 20 meter tanah saya dan juga 20 meter tanah dari kakak saya. Nah itu saya tidak terimanya di situ. Terus gimana ini? Kenanya tuh. Oke, baik. Berarti yang kita harapkan dari mediasi kali ini yaitu komunikasi antar keluarga sehingga terjalin silaturahmi dan yang lebih baik antar pihak tergugat dan pihak penggugat, betul? Betul. Pihak tergugat apakah sudah tahu untuk hal-hal yang itu tadi yang sebelumnya? Sudah, tapi kan yang megang akhirnya kakak saya.
Oh baik, ini ada akte dari kakak kalian. Bisa dibaca terlebih dahulu ya. Itu dibaca jelas, sudah tertera jelas. Karena kenapa Pak? Jadi dibaca terlebih dahulu ya. Bagaimana? Oh iya. Tapi kan di sana nggak ada tanda-tanda yang jelas terkait batas-batas dari wilayahnya mereka. Seperti itu. Ya. Dan seharusnya mereka juga nggak langsung menggugat saya ke pengadilan, kan bisa dibicarakan secara keluarga dulu, mediator. Loh, gini. Tadi kan kalau nggak ada tanda-tanda itu kan sudah ada di denah ini bisa dilihat. Di denah ini bisa dilihat di denah. Nah, kita kan sama-sama sibuk. Jadi kita kan nggak jarang tuh loh ke sana. Makanya di denah itu cukup seperti itu. Denah itu kan cuma secara peta. Kalau secara lokasi, secara realnya kan nggak ada, Mas. Nah iya, tapi kalau kalian ini nggak nanti kita untuk berdiskusi lah terkait hal itu. Ya, kalau bangun rumah kan harusnya musyawarah dulu. Kita ini kakak kamu, kakak dulu, kakak kandung. Gitu loh. Kayak nggak dianggap kita ya. Tenang. Silahkan untuk pihak tergugat menanggapi jawaban pertanyaan dari pihak penggugat tadi. Jadi gini deh, kemarin mas-mas kita udah ngomong terkait salah dalam pembangunan tanah. Cuma karena kita berdua sibuk kerja, jadi mas itu lupa buat musyawarah antara kita berdua. Nah, itu kan. Jadi siapa yang Baik, di sini saya akan menyimpulkan permasalahan kalian, yaitu dikarenakan tanahnya keambil sedikit, betul. Nah, selanjutnya itu saya akan memberikan opsi kepada dua belah pihak ini untuk lebih baiknya seperti apa ke depannya. Apakah nanti membayar denda kah atau tetap diikhlaskan atau bagaimana? Nggak bisa diikhlaskan. Itu harus diganti rugi sama mereka. Oke, baik. Mungkin saya memberikan opsi kepada pihak penggugat terlebih dahulu. Ya, tangan tuh sekarang mahal. Bu, saya ini minta 1 juta. Kenapa? Karena untuk adik saya ini yang masih jomblo ini belum menikah. Ya, itu cukup Bu. Bagaimana pihak tergugat? Apakah setuju dengan opsi dari pihak penggugat? Jadi gini ya, Bu Mediator, kan saya ini adik dari kakak-kakak saya ini, yang mana kita masih saudara. Seharusnya kakak saya ini memberikan keringanan kepada saya, bukan malah memberatkan, masuk 100 juta. Padahal saya kan adik mereka sendiri. Loh, nggak bisa gitu. Bentar mas, dengan tanah menurut saya ya, dengan tanah yang diambil 200 kali 500 dan dengan opsi dari kakek saya yang denda 100 juta, saya rasa kebesaran. Loh, gini aja. Kalau nggak percaya kita ke notaris, per meternya berapa sekarang harga tanah? Gimana mas? Ya betul itu. Tenang. Dari pihak tergugat, apakah ada opsi untuk hal itu tadi? Kalau dari saya sih 60 juta aja cukup. Soalnya kan Mas Akbar udah kerja, udah nikah juga, udah makan juga, rumahnya juga udah bagus. Jadi 1 juta itu kebanyakan kalau buat mereka berdua. Terus juga Mas Zaidi juga udah kerja, udah makan. Tinggal hilangnya doang. 1 juta itu kebanyakan loh buat mereka itu mediator. 60 lah. Bisa gitu Bu. Tanah sekarang mahal bu. Sama Bu ya, 1 juta kan bukan untuk saya aja, tapi untuk adik saya yang menikah. Sekarang catering itu 40 juta itu seberapa? Ya, belum tendanya, belum foto pribadi dan lain-lainnya. 1 juta itu sedikit untuk pernikahan adik saya ini yang belum menikah. Kalian berdua loh sudah kerja. Oke, baik. Di sini saya mau mengambil jalan tengahnya saja ya. Karena dari pihak tergugat mengajukan 60 juta dan pihak penggugat mengajukan 100 juta. Saya memiliki opsi di tengah-tengah yaitu 75 juta. Bagaimana? Apakah kedua belah yang bersangkutan ini menyetujui? Bentar bu, saya diskusikan dulu sama mas saya. Gimana mas? 80 Gak apa-apa 75. Ya gak apa-apa. Tapi 200 meter. Ya gak apa-apa, atur. Ya udah bu, kami sepakat 75 juta. Baik, dari pihak tergugat apakah sepakat untuk 75 juta? Gimana Mas? Oke, sepakat Bu. Baik, pada pertemuan
mediasi kali ini saya sudah menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu yang pertama inginnya hubungan baik, ya betul? Betul. Lalu yang kedua terkait ganti rugi itu tadi yang disepakati 75 juta, lalu dibayar kontan. Kontan, baik. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan persiapan kesepakatan perdamaian, di mana pihak-pihak nanti bisa menambahkan klausulnya apabila itu nanti gugatannya akan dicabut atau akan dibekukan pada majelis hakim seperti ini. Klausul itu apa, Bu? Soalnya kami berdua nih masih belum mengerti, Bu. Takutnya antara ada kesalahpahaman. Iya, betul. Tolong dijelaskan, Bu. Baik, saya jelaskan sedikit ya. Apabila gugatan tersebut di klausulnya dicabut, maka nanti kalau ada permasalahan ingkar janji atau wan prestasi itu harus diajukan kembali lagi. Kalau gugatan dibekukan dalam majelis hakim yang sekarang, maka nanti jika ada wan prestasi itu kembali ke ketua pengadilan bisa langsung eksekusi tanpa harus menunggu gugatan kembali, seperti itu. Oh, intinya kalau di antara saya dan juga adik saya itu ada yang berprestasi atau ingkar janji itu bisa dieksekusi ke pengadilan gitu, Bu. Betul. Oke. Jadi untuk permasalahan kali ini mau dicabut atau dilanjutkan ke litigasi? Cukup, Bu, kalau saya Baik. sampai sini aja, guys. Baik, berarti dicabut? Iya. Oke. Maka dari itu, di sini saya mau memberikan kepada para pihak untuk tanda tangan akta perdamaian jika yang sudah saya jelaskan itu tadi, seperti klausul-klausul tadi. Silakan. Ini perwakilan atau? Dua-duanya ya. Siap. Baik. Baik, dikarenakan mediasi pada siang hari ini telah selesai, saya selaku mediator meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah dalam penuturan kata. Selanjutnya mungkin bisa berjabat tangan karena sudah selesai permasalahannya. Baik, terima kasih telah mempercayakan saya sebagai mediator pada siang hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.